Tapi ternyata ditelanjangin di sini. Donaturnya yang kasihan. Hai Bang Zulkifli, ada yang bertentangan mengenai sholat. Di kitab hadis, sholat 5 waktu sehari semalam, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Di Al-Quran cuma 3 kali. Dan lagi pula, di Al-Quran sholat itu bukan tunggang-tunging. Sholat itu di Al-Quran adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang benar di Al-Quran. Itu kan bertolak belakang. Menurut kitab fikih, kitab hadis, sholat itu tunggang-tunging sehari semalam 5 kali. Tapi menurut Quran, sholat itu adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu kan bertolak belakang dengan Quran, Zulkifli. Jelas ya? Itu aja sudah bertolak belakang. Belum yang lainnya, ya. Mau dikupas semua Al-Quran. Kenapa saya buka begini? Bahwa hadis itu karangan manusia, agar orang itu terbuka hatinya berikut Bang Zulkifli, mengerti bahwa hadis itu adalah karangan manusia. Tidak mungkin orang bisa selamat dengan mengikuti ajaran-ajaran karangan manusia. Tidak mungkin, ya. Supaya orang-orang mengerti bahwa kitab hadis ini karangan orang lain, supaya berpikir, tolong umat Indonesia jangan didoktrin terus dengan karangan-karangan orang Arab. Ya, itu maksud saya. Berulang-ulang saya sampaikan agar orang lain mengerti. Jadi kalau sudah mengerti, tidak menganggap hadis wahyu Allah. Begitu. Saya menggiring agar umat Islam ini mengerti Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itu maksud saya, Bang Zulkifli. Terima kasih. Ya, itu menurut Anda. Hadis menerangkan sholat 5 waktu, Al-Quran 3 waktu. Tunjukkan di mana di Al-Quran disebutkan 3 waktu. Jangan cuma mengatakan di Al-Quran 3 waktu. Tunjukkan. Sholatlah kamu 3 kali dalam sehari semalam. Layaknya di hadis diterangkan 5 kali sehari semalam sebagai sholat wajib. Tunjukkan dong dalilnya. Kalau ada, kalau tidak ada berarti ya sama. Kamu tidak mampu menunjukkan dalil bahwa kitab itu adalah firman Tuhan. Ya sama aja. Berarti yang mana yang mau kita ikuti gitu loh. Lalu kemudian kamu mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya jelaslah apanya yang bertentangan di situ. Ketika orang itu melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka sholatnya itu akan mencegah dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kalau sholatnya betul-betul karena kesadaran akan dirinya itu adalah hamba Allah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Itu orang yang sholat dengan sadar akan membuat sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau Anda tidak ingin memahami itu, ya sudah. Ayo kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan bahasan hadits. Ini kita sedang mau berproses meninggalkan. Nah, kenapa kamu masih mutar-mutar di situ, di mana kamu di hadapan saya itu bukan siapa-siapa di dalam materi Quran. Kamu bagi saya di materi pembahasan Quran itu hanya duduk levelnya seperti level kucing. Duduk sebagai anak TK kagak. Jadi percuma bahas Quran. Kita tinggalkan Quran. Oke, kita nggak usah bahas. Kita ikuti kamu. Al-Quran itu bukan firman Tuhan, bukan kalamullah. Oke, kita ikuti apa yang kamu mau. Sekarang kita bahas kitabmu. Kenapa masih di Quran juga? Seakan-akan ada yang kamu tutupi gitu loh. Kalau saya kan jelas menerangkan Quran. Andai saja kamu ingin membahas Quran, ingin saya ajak kamu itu mengkaji Quran, tapi kan kamu ngerasa lebih pintar dari Quran. Nah sekarang kamu pun pintar dari saya tentang kitabmu. Untuk itulah kita bahas kitabmu. Buktikan kitabmu itu kalamullah.
Pertanyaan saya dari tadi yang membuat kamu kencing nanah adalah, apakah Lukas menuliskan berdasarkan pewahyuan? Kalau berdasarkan pewahyuan, dia terima dari mana? Siapa yang mengajarkan dia? Siapa yang mewahyukan kepada dia? Sementara Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka menurut pengarang Yohanes. Nah, pengarang Yohanes ini jika benar, berarti pengarang Yohanes ini akan menyatakan hal yang sama dengan yang ada di Lukas. Lukas pun akan menerima hal yang sama, di mana Yesus menyampaikan firman kepada Lukas. Tapi faktanya, Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lukas tidak pernah melihat, mendengarkan dari mulutnya Yesus ke kupingnya, kemudian dia tulis. Nggak pernah. Malah dia mengatakan, Tepolius yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun. Karena itu, saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali, lalu kupersembahkan untukmu. Itu jelas dalam Lukas 1 sampai ayat 5 itu. Sampai ayat 4. Nah, sekarang kita bahas itu. Tinggalkan Quran, tinggalkan hadis. Kita mau kemana ini ceritanya sekarang? Ayo, kita mau mengitabkan kitabmu. Buktikan kalau kitabmu itu adalah kalamullah. Itu aja dulu. Nggak usah bahas Quran. Karena kamu anggap itu salah. Kamu anggap itu keliru. Ya sudah, ayo kita tinggalkan. Sekarang kita menuju kitabmu. Tunjukkan bukti bahwa Lukas itu menuliskan firman Tuhan. Buktikan. Ya, saya tahu. Zulkifli ini politik mainnya. Cornelius keluar kemana entah kemana, padahal hadis diselingi dengan pion-pionnya Zulkifli. Cornelius, kemana kamu kabur, menghilang? Nah, itu yang Anda butuhkan itu. Ketika saya tidak langsung menjawab, maka Anda berkata, kamu kemana menghilang? Sudah kabur kalah sama Zulkifli. Zulkifli udah nyungsep, dia bisa menunjukkan ayat tidak benar. Ya, Zulkifli sudah keteter, Zulkifli sudah tidak bisa lagi menunjukkan dalil hujahnya di dalam Islam, maka Zulkifli minta topik dialihkan kepada Alkitab. Jelas ya? Minta dialihkan ke Alkitab ini. Aku udah keteter nih, udah kebongkar ini rahasia saya. Hadis ini udah dibongkar sama Muhammad Kece. Kitab karangan sudah dibongkar semua sama Muhammad Kece. Aduh, kewalahan nih kedengaran orang lain nih. Kedengaran kebohongan gua nih. Alihkan. Saya mau bertanya dari Alkitab. Aduh, mau muter-muter di dalam Alkitab ya. Zulkifli jangankan Alkitab. Al-Qurannya juga gak ngerti. Apalagi Alkitab harus meminta hikmat Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Nggak ngerti lah. Karena Zulkifli ini adalah manusia duniawi, tidak mengenal manusia rohani. Dan Zulkifli ini menggunakannya akal. Nah, ketika ada Nabi Musa membelah lautan ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, Zulkifli tidak percaya. Tidak mungkin lautan bisa terbelah dua. Oh, itu hanya mujizat dari Allah. Dan begitu. Kenapa Isa Al-Masih dilahirkan tidak dikatakan mujizat itu? Menolak Isa Al-Masih wujud dari rahim Maryam. Isa Al-Masih dari rahim yang suci. Kenapa ditolak? Kenapa itu dihindari? Kenapa itu tidak mau dipercaya bahwa dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia melalui rahim Maryam? Ini penyesatan namanya. Menyembunyikan kebenaran. Al-Quran mengatakan kitab yang diturunkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah Taurat dan Injil. Kenapa Zulkifli menyebarkan hadis dan fikih kepada orang-orang? Dalam beribadah harus pakai hadis dan fikih, harus wudhu. Aduh, kebongkar Zulkifli mau menyimpangkan dari ayat-ayat Allah. Udah nggak bisa berkutik lagi, nggak bisa. Muhammad Kece udah teriak di YouTube nih, kebenaran harus disampaikan, apapun resikonya. Qulil haqqo walau kana muron. Katakanlah kebenaran walaupun pahit didengarnya,
Muhammad kece rela menyampaikan kebenaran walaupun diuber-uber, ya, walaupun harus sembunyi-sembunyi. Tapi Muhammad kece, jangan zaman modern Tuhan kasih jalan, teriak di YouTube bahwa hadis dan fikih adalah karangan manusia. Dengan tujuan orang Kristen tidak ada yang tergoda lagi dengan tipu daya pengislamisasian, dijadikan politik negara Timur Tengah. Loh, kan dari awal teman-teman sepakat kamu cukup hadapi saya. Tapi faktanya situ malah lari menanggapi VN-VN yang lain dan meninggalkan VN-VN saya. Materi-materi di dalamnya tidak ada yang kamu kupas, kan gitu. Lantas kemudian kamu menuduh saya untuk meninggalkan membahas Quran dengan alasan saya sudah keteteran, saya sudah nyunsep. Loh, bukannya situ yang mau memurtadkan, bukannya situ yang ngajak murtad. VN kamu masih ada, situ kan yang ngajak murtad. Makanya saya katakan oke, ya, kita ikuti alurmu. Anggap Al-Quran itu tidak benar. Sekarang coba kamu jajakan apa yang ingin kamu jual. Setelah Al-Quran kita tinggal, hadits kita tinggal, sekarang kita mau kemana gitu loh. Kita mau mengkitabkan kitabmu. Lah buktikan dulu kitabmu itu lebih absah menjadi firman Tuhan daripada Quran. Kalau cuman setara Quran, berarti sama aja. Apalagi kalau lebih rendah dari Quran. Nah sekarang buktikan kitabmu derajatnya lebih tinggi daripada Al-Quran. Jadi kalau sudah ada pernyataan-pernyataan seperti ini, itu artinya saya sudah menyerahkan diri saya mengikuti apa maumu. Nah sekarang karena saya ini waras, saya pingin bukti kebenaran kitabmu itu mana. Tunjukkan. Kita tinggalkan Quran. Ya, anggaplah Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Nah sekarang buktikan kitabmu. Saya tidak paham kitabmu. Nah sekarang kamu yang ngajarin. Saya tidak mengimani kitabmu. Nah sekaranglah kamu membuat saya beriman kepada kitabmu. Ujung-ujungnya apa? Zulkifli itu adalah manusia jasmani, bukan manusia rohani. Karena dia tidak memahami Alkitab. Karena memahami Alkitab harus dengan Roh Kudus. Ya, sama aja dong. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saya kepenuhan Roh Kudus? Supaya saya kerasukan Roh Kudus itu gimana caranya, Cornelius? Bagaimana caranya supaya saya kepenuhan Roh Kudus? Supaya saya bisa memahami kitabmu. Caranya kayak mana? Matikan otak saya gitu. Atau saya ditransferkan miliaran duit gitu. Baru bisa dikatakan saya itu kepenuhan Roh Kudus gitu. Atau saya belajar membaca Quran menggunakan huruf Latin, ngaku-ngaku murtadin. Itu sudah dikatakan sebagai orang yang kepenuhan Roh Kudus, gitu ya. Atau ada cara lain, atau ada metode lain. Coba kamu tunjukkan. Bagaimana awalnya kamu bisa menerima Roh Kudus? Ayo, ini kita sudah jauh dari pembahasan, tapi masih terkait untuk membuktikan kebenaran Lukas sebagai penerima wahyu dari Allah, dari Tuhan. Maka kita harus kepenuhan Roh Kudus. Nah, ayo, bagaimana caranya supaya kepenuhan Roh Kudus? Atau yang kamu alami yang menjadi acuan kamu murtad itu, Roh Kudus itu datang kepadamu berupa merpati atau berupa kodok bersayap? Coba Anda jelaskan. MKC, jangan kamu tuh mondar-mandir ladenin orang lain. Kamu tuh fokus aja sama Bang Zulkifli M. Abbas itu. Kenapa? Takut kamu ya? Takut ya? Cemen ya? Berhenti kau itu menyembah manusia. Paham kau? Tuh, ladenin tuh Bang Zulkifli M. Abbas. Jangan nggak fokus begitu. Nyungsep ya. MKC,
fokus aja sama Bang Zulkifli MKC. Fokus saja, kami udah sepakat kok. Ya, kami udah sepakat. Fokus saja sama Bang Zulkifli M Abbas. Jangan apa itu loncat sana loncat sini VN-nya. Fokus saja. Kalau takut ngomong takut, kalau nyerah ngomong nyerah, ya. Begitu MKC. Jangan banyak alasan. Ya alasan lah pionnya Bang Zul lah segala macam lah, padahal itu fitnah. Fokus saja, kami mendengarkan kok. Iya, karena orang lain masih terselubung, tertutup hatinya oleh mantra-mantra Arab, makanya tidak sepaham dengan saya. Tapi sekarang makin banyak kok haji yang percaya Yesus sepaham dengan saya, banyak. Ya karena orang pilihan itu tidak semuanya. Ya kalau kamu juga dipilih Tuhan bisa jadi murtad kamu, tapi kalau tidak dipilih Tuhan ya sampai neraka kamu. Begitu Sapudin. Nah, kamu gimana sih? Saya disadarkan Tuhan bahwa Ka'bah itu batu hitam, Hajar Aswad. Di situ ada Hajar Aswadnya di Ka'bah itu. Jadi saya disadarkan. Ya jarang yang disadarkan. Banyaknya karena ibadahnya ibadah ikut-ikutan, taklid. Sembah batu dianggap sembah Allah. Begitu. Ya mudah-mudahan sih kamu dipilih Tuhan, terbuka hatimu dengan disampaikannya kebenaran ini melalui Muhammad Kece, ya. Begitu. Jangan sampai kamu menyembah batu di bumi ini, ya. Umat Islam itu udah tahu di Ka'bah itu ada Hajar Aswad, ada batu. Jadi semakin kamu menyatakan sesuatu tentang Islam, semakin nyata kelemahanmu. Kamu itu nggak ada ilmu. Sehingga ketika ditanyai tentang imanmu, kamu kocar-kacir, lari ke sana kemari. Sementara saya ingin kamu itu fokus, ya, membuktikan kebenaran yang kamu jajakan setelah kamu menghujat tentang Islam, tentang Al-Quran dan seterusnya. Sekarang kita kesampingkan itu semua. Kita ikuti apa sih yang sebenarnya yang ingin kamu jual gitu loh. Kalau kamu ingin mempretelin Quran, kamu tidak akan pernah sanggup. Karena membacanya aja kamu tidak bisa gitu loh. Ya, nggak akan pernah sanggup. Nah sekarang kami mengikuti metode kamu. Kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan hadits, tapi tentu menuju kepada kitab yang jauh lebih membuktikan diri kalau dia itu adalah kalamullah, kalau itu adalah firman Tuhan gitu loh. Nah sekarang bukti apa yang ingin kamu jajakan dengan mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan dan kitabmu adalah firman Tuhan? Apa yang bisa kamu buktikan? Sementara di kitabmu itu yang ada cuma pernyataan Lukas, pernyataan Markus, pernyataan Paulus, pernyataan Matius, pernyataan Yohanes. Sementara mereka ini bukan murid-murid Yesus. Kitabnya dikasih sampul Yohanes agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, tapi kalau kamu menilainya lain, silahkan. Kamu berikan bukti akurat. Kalau kitabmu itu adalah kalamullah, buktikan. Itu yang kita butuhkan. Oke, Al-Quran kita ikuti apa maunya kamu. Nah sekarang selepas kita meninggalkan Quran, menuju kepada kitabmu, kebenaran apa yang bisa kamu jajakan di sana? Kamu ngaku 36 tahun kamu muslim. Sekarang kamu murtad. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana caranya kamu bisa menemukan kebenaran itu? Dengan cara apa kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa yang datang kepadamu mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan kamu menyembah pada Yesus? Itu yang perlu kamu buktikan supaya kita juga ikut gitu loh. Yesus yang mana yang telah mendatangimu? Di Afrika krinyol, di Cina matanya sipit. Ya. Yang Yesus yang mendatangimu itu yang mana gitu loh? Atau Roh Kudus mana? Yang seperti apa yang datang kepadamu?
Yang datang pada waktu pembaptisan kan berbentuk merpati. Nah, Roh Kudus yang datang kepadamu itu berbentuk apa? Piring terbang. Aduh, Cornelius. Jadi, kamu fokuslah. Ya, mumpung saya mau bermurah hati meladeni kamu. Sebenarnya, andai saja kamu itu tidak membahas Quran, tidak membahas hadis, tidak membahas Islam, saya jijik untuk berbicara samamu. Jijik saya. Kenapa? Bagiku kamu itu duduk sebagai manusia saja kagak. Tapi karena mulut mengoceh tentang Quran, tentang Allah, tentang Islam, maka wajib hukumnya saya meluruskan apa yang kamu plesetkan gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu toh mempertahankan imanmu, itu hak kamu. Nah, sekarang kamu buktikan kebenaran apa yang kamu punya gitu. Sederhana saja, buktikan Lukas itu adalah kalamullah. Seperti apa kamu bisa membuktikannya? Dengan cara apa kamu bisa membuktikannya bahwa tulisan Lukas itu adalah firman Allah? Sementara apa yang tertuang di dalam kitabmu itu nyata dikatakan itu ditulis berdasarkan hasil penyelidikan dan hanya diberikan untuk Tepolius. Lalu kebenaran apa yang ingin kamu jajakan? Coba. Kamu belum menyentuh esensi itu. Kamu hanya bermutar-mutar membahas dan membeberkan ketidaktahuanmu tentang Al-Quran. Kan kasihan. Sekarang kalau kamu punya bukti kebenaran, buktikan. Jangan kau katakan, itu karena kamu tidak memiliki Roh Kudus. Nah, sekarang kamu memiliki Roh Kudus itu caranya kayak mana? Coba kamu jelaskan. Nah, karena ya banyak orang yang bertanya ke saya, memang anak buah Jul itu supaya maju ke saya. Ya, saya tanggapi. Karena mereka terus-terusan ngirim PN ke saya. Dan itu memang sandiwara Zulkifli, sengaja supaya saya menggoda, kemudian Zulkifli ada alasan untuk berbicara, untuk menyalahkan Muhammad KC. Saya tahu itu, trik-trik semacam itu. Jadi supaya berbicara, no, Muhammad KC nyungsep kabur, kan begitu. Padahal saya diserang oleh teman-teman pion-pionnya Zulkifli Abbas. Jadi memang kan Zulkifli Abbas itu punya tujuan supaya bebas berbicara, dakwah keluar untuk mempermalukan Muhammad Kece, supaya Muhammad Kece tidak nyambung dengan pembicaraan Zulkifli. Itu tujuannya. Paham, saya sangat paham trik-trik kayak gitu. Ya, trik-trik geraha mu'alaf itu begitu. Jadi tidak bisa melawan ahli kitab dengan jujur, tapi bisanya dengan jahat, dengan zolim. Seperti saya waktu masuk ke Geraha Mu'alaf Jum, saya berdebat dengan Ripa. Ketika Ripa terpepet tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Muhammad Kece, apa yang terjadi? Oleh admin, salah satu admin mungkin dikeluarin saya, di-kick, nggak bisa masuk lagi. Boleh masuk tapi mic saya tidak bisa dibuka. Itu kan kedzoliman yang dilakukan oleh grupnya Geraha Mu'alaf, siapapun itu adminnya. Saya tidak tahu satu persatunya. Yang melakukan karena ini sifatnya abstrak, sifatnya ini jauh, namanya juga Jun. Bagaimana saya bisa menuduh seseorang? Tapi sandiwaranya ketahuan, bukti ada secepatnya nelpon. Kenapa keluar? Kalau kenapa keluar lalu dimasukin lagi, ayo Pak kita benerin lagi. Nggak ada istilah gitu. Diskusi sama temennya, saya di blacklist terus nggak boleh masuk. Nah itu kan sandiwara, ya. Sandiwaranya Geraha Mu'alaf, jelas ya. Udah tahu, sekarang juga tahu saya permainannya Zulkifli ngomong ke sana kemari, muter-muter menjelaskan ayat dalil-dalil yang asumsi, ya. Biar saya ngobrol dengan temannya, dengan hamba Allah, dengan siapa lagi banyak di sini ya. Itu memang gelandang-gelandangnya seperti itu, permainannya sudah nggak asing lagi, ya. Itu mencari kemenangan biar dianggap Zulkifli ini orang pintar dan pandai, ya. Memang pandai memutar balik fakta, pandai memutar-mutar firman Tuhan. Ya, itu saja dari saya. Jadi tidak ada fair seperti orang Kristen itu waktu dibagi, kalau diskusi di Zoom itu
yang bertanya sekian menit, yang menjawab sekian menit. Ini nggak ada bagian riba ditunjukkan jamnya. Giliran Muhammad Kece, jamnya disembunyikan. Alasan error. Nah, udah kelihatan itu. Lagu lama ya. Sama dengan di sini juga. Terus Muhammad Kece diserang. Emangnya Muhammad Kece anak bayi apa bisa dibohongin kayak gitu? Kagak, tahu kok. Ketika dibuka di YouTube, ternyata oh begini kelakuannya. Tahu saya. Yang nyerang saya itu suaranya diidamkan. Yang dibuka PN saya dengan Zulkifli. Seolah-olah Muhammad Kece menjawab pertanyaan Zulkifli nggak nyambung. Itu tujuannya. Jelas ya? Kecurangan kalian ketahuan. Kenapa jadi curhat? Cornelius, grup ini kan sudah diserahkan untuk kita berdua. Nah, disinilah ketidaksinkron antara mulutmu dengan otakmu. Kamu ngaku bahwa nanti kalau di konten YouTube itu kelihatan tidak nyambung. Lah, kamu kenapa nanggapin yang lain gitu loh? Setelah kamu dikasih waktu untuk menanggapi VN saya, ngapa kamu malah sembunyi di balik VN lawan teman-teman muslim? Sementara teman muslim sudah menyerahkan forum ini untuk kita berdua. Kamu kenapa malah nipunya dengan menanggapi VN-VN yang lain? Saya justru senang kalau kamu itu fokus kursinya menghadap ke saya aja gitu loh. Saya bisa leluasa untuk menyadarkan kamu agar kamu kembali sehat. Tapi kalau dengan caramu seperti ini, ada VN kamu tanggapi, ada VN kamu tanggapi, ada VN kamu tanggapi. Terus kapan kamu bisa nanggapi VN saya? Kapan? Gitu loh. Justru saya merasa terbebani karena saya harus ngomong sendiri tanpa kau hiraukan. Tapi kalau VN yang lain kamu hiraukan, gitu loh. Lalu kemudian kalau kamu itu mengatakan agar kamu diganggu, agar kamu gini, memang ada yang berkualitas dari pernyataan-pernyataan kamu? Emang ada ilmu? Hah? Membaca ayat suci Al-Quran saja, Wailul Musallin, itu kamu dapat kaidah dari mana? Jadi sudah semakin terbeber, semakin jelas kamu itu siapa gitu loh. Kalau kamu punya ilmu, harusnya kamu fokus kepada saya. Kamu boleh mencontoh metode yang saya lakukan ketika saya di Geraha Murtadin. Boleh melayani setiap debater Kristen, tapi dengan ilmu, dengan kaidah yang jelas. Lah kamu tidak. Kamu mau membeberkan segala sesuatu, Islam menyembah batu. Al-Quran dan hadis itu bertentangan. Hadis itu karangan. Terus kalau Al-Quran apa? Kamu katakan Al-Quran perintahnya 3 kali waktu sholat. Dalilnya mana? Nggak bisa juga ini kamu jawab. Jadi kamu itu punya ilmu apa gitu loh. Terus kamu katakan kalian tidak akan pernah bisa berdebat dengan ahli kitab. Lu ahli kitab apa? Kitab apa yang kamu punya keahlian di dalamnya? Ditanya aja tentang Lukas, kapan ketemu Yesus, kamu nangis. Apa yang menjadi acuan pembenaranmu kemudian ketika kamu mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan dan kitabmu adalah firman Tuhan? Apa buktinya? Kayak mana kamu harus membuktikan bahwa kitabmu adalah firman Tuhan? Kamu nggak juga bisa membuktikan. Kapan Lukas bertemu Yesus, kamu nggak bisa buktikan. Iya toh? Apakah ada di dalam kitabmu Paulus bin Mengkendek? Kamu nggak bisa buktikan. Lukas bin Sarkona, bisa kamu buktikan? Tidak bisa kamu buktikan. Jadi kebenaran apa? Kamu disebut ahli kitab apa? Yang saya lihat kamu itu ahli penyesat, bukannya ahli kitab. Yang dikatakan ahli kitab itu mahir makhraj huruf, mahir bahasa original teks kitab itu, kemudian dia memahami seluk-beluk apa yang tertuang di dalam Al-Quran, di dalam kitab tersebut. Layaknya saya memahami kitabmu mulai dari lubang tikus sampai lubang hidungmu, saya tahu semua tentang kitabmu. Kamu bisa uji saya. Lah kamu kalau saya uji Quran, mana bisa kau baca saja seperti itu, Wailul Musallin. Membuktikan kamu itu tidak ada ilmu sama sekali. Mengatakan tidak apa-apa itu, salah huruf, salah makhraj, salah mat, nggak masalah katanya. Karena tidak mengganggu arti. Itu kan bukti bahwa kamu itu tidak ada ilmu sama sekali tentang Quran. Kan kasihan.
Maka dari itu saya ingin menguji kemampuanmu tentang kitabmu dengan bertanya kebenaran apa yang ingin kamu jual setelah kita meninggalkan Quran dan hadits. Sampai saat ini udah berjam-jam kamu gak ada kasih ilmu apa-apa. Ditanyai Lukas itu buktinya apa? Kalau dia menuliskan wahyu Tuhan, gak bisa kamu buktikan. Kamu hanya petantang-petenteng sana sini. Ya, jadi apa yang kamu andalkan untuk memurtadkan orang? Kalau saya kan sudah terbukti. Saya mensyahadatkan banyak orang, udah puluhan malah. Kalau saya mau kumpulkan semua literal yang menginformasikan bahwa ada yang mu'allaf, ada yang mu'allaf, ada yang mu'allaf. Oleh karena mendengarkan paparan-paparan kita, mulai sudah ratusan orang itu. Tapi kamu, siapa yang pernah kamu murtadkan? Satu kucing aja nggak ada. Karena itulah saya katakan kepadamu, tinggalkan Quran, tinggalkan hadis, kita bahas kitabmu. Terus apa yang menjadi jawabanmu ketika saya tanyai? Mana bukti bahwa Lukas pernah bertemu dengan Yesus sehingga tulisan Lukas itu disebut sebagai firman yang diterima dari Yesus? Buktikan dong. Ya udah MKC, ya kan, kami kan sudah sepakat. MKC fokus saja kepada Bang Zulkifli M. Abbas, yang lainnya diabaikan dulu. Ya, kami kan udah sepakat, yang lainnya diabaikan dulu. MKC fokus saja, nggak usah banyak alasan, muter sana muter sini, dan nggak usah fitnah. Nggak pion Bang Zulkifli M. Abbas di sini, ya. Fokus saja. Kalau enggak, kamu mengaku aja nyerah. Begitu, ya. Jangan suka fitnah lah, ya. Fokus saja MKC. Kami mendengarkan. Meme kece, sumpah demi Allah, tidak ada skenario seperti itu. Demi Allah, memang Anda sendiri yang buat-buat mas omongan seperti ini. Gitu. Makanya pantasan Anda murtad. Pantasan. Ternyata Anda itu tidak jujur orangnya itu. Itu. Tidak kooperatif. Jadi manusia itu harus kooperatif gitu. Malah Anda menuduh orang pion-pionnya begini. Demi Allah tidak ada hal seperti itu, demi Allah. Gitu. Nggak aktif lagi tuh Bang WA-nya Bang Zul. Tadi saya telepon nggak bisa. Terus saya WA, dia checklist. Kayaknya kabur dia Bang Zul, kayaknya mencret dia Bang Zulkifli. MKC mencret. Nggak aktif lagi tuh Bang WA-nya Bang Zul. Dia itu memang nggak bisa baca Quran Bang Zul. Mana bisa meme kece itu, si kencot itu baca Quran. Nggak ada. Udah sering kali itu saya suruh baca Quran itu, pendek kok. Tadi juga saya kirim itu bacaan surat pendek di Al-Quran itu. Memang nggak bisa baca dia paling bahasa Indonesianya itu yang dibacanya. Makanya bacaan dia itu sama kayak benang kusut jadinya. Tadi saya kirim, saya suruh bacakan buat saya ayat Al-Quran pendek kok di atas itu. Tapi saya tutup semua. Ya surat-suratnya saya tutup. Supaya dia nggak bisa nengok di surat mana itu. Nggak pernah berani dia nggak bisa baca. Cuman yang saya salut itu Bang Jul sebenarnya sama umat Kristen cuma satu Bang Jul. Umat Kristen ini yang herannya saya, mereka tuh mukanya muka tembok gitu loh. Urat malunya tuh mereka putus sendiri untuk membuat sebuah fitnah, membuat pengakuan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan. Nah itu kelebihannya umat Kristen ini, ya kan. Termasuk si meme kece itu, ya kan, ngaku murtadin, wajib udah 3 kali, udah baca Iqra aja nggak bisa. Kan lucu. Iya, saya baru buktikan aja tadi Bang, pas dia baca surah Al-Maun itu. Saya bener-bener lah ini orang. Artinya bahwa kehadirannya itu memang kita tidak akan pernah bisa kita jangan pernah bisa berharap
jangan pernah berharap, maksud saya, bahwa si Cornelius itu akan duduk tenang membahas kitabnya. Karena memang ada misionaris yang kayak gitu. Mereka dipesan ketika kamu terjun di lapangan dan menghadapi teolog-teolog dari ajaran dari Islam gitu, upayakan menghindari pembahasan tentang gospel. Nah, itu yang sedang digencarkan oleh Cornelius, sehingga materi-materi yang mengarah kepada kitabnya itu akan dikacangin dan menjadikan acuannya pembahasannya itu Quran dengan sedikit bekal bisa baca huruf Latin. Jadi saya kira seperti itu, Bang. Nggak apa-apa kita layani aja biar umat tahu bahwa ternyata seperti ini loh cara-cara yang mereka gunakan untuk mencari pengikut. Seperti yang kita yang kita saksikan saat sekarang, bagaimana seorang Cornelius itu hanya memamerkan ketidaktahuannya dia tentang Al-Quran. Iya Bang Jul, yang jelasnya mereka ini kapan udah mentok ya kayak gitu, kabur. Sama aja tadi saya dialog sama Bima, orang Sumatera Utara, orang Medan. Saya bertanya tentang masalah Tuhan dia yang disalib itu mati, siapa yang mencabut nyawanya, kata dia Bapak. Nah berarti kan dua oknum, saya bilang. Berarti kan jelas bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh enggak, tetap Tuhan. Nah berarti kamu gila, kata saya. Orang gila aja pasti mengatakan ini dua oknum. Berarti kamu itu di atas gila, kata saya. Memang begitu Bang Jul. Saya coba telepon MKC, tapi nggak bisa, nggak aktif. Terus saya WA checklist. Ya kabur lah Bang Jul. Ini Bang Jul mungkin mencret dia. Gitu Bang Jul. Mencret bulu ayam kali Bang. Masya Allah. Lagi tukang dalak dia bicara. Tukang dalaknya sama bicara mitik mana ngiro anu naro. Wah, majid di kami tero. Hai. Apanya yang menetes? Aduh. Orang kena penyakit kusta, apanya yang netes? Cairan nanah gitu ya. Tukang dalak. Aduh, abang ini. Digagara pangambok. Kita bawa di Jawa Tapan nama bolong. Apa ada kupuringan api. Terus limana kandala kemana? Mitik mana? Makanya gua ngalinya suara na, ayo kasih talu ah. Aduh. Pada balik tunu ah. Astagfirullahaladzim. Kandala kelimana. Mitik nana. Oke, mi palendeng. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, saya pamit undur diri dulu. Ini kalau sudah muncul abang saya nih, Bang Handi, aduh pasti saya ngakak deh. Pernyataan-pernyataannya pasti membuat saya terhibur. Meskipun dalam bahasa daerah, tapi ya justru karena dalam bahasa daerah itulah kemudian saya sangat tergelitik. Ya, makasih ya Bang ya, selalu muncul dan sangat menghibur. Untuk itulah para sahabat, saya juga pamit karena Cornelius Mingkendek Laubela itu sudah tidak nongol lagi. Mudah-mudahan ya ini kita jadikan sebagai jalan untuk menerima semakin banyak berkah dari Allah. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi ruang untuk menyadarkan Cornelius, tapi ternyata dia semakin liar aja ya. Oke Bang, dan sahabat-sahabat yang lain, saya pamit dulu ya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada balik terus itu. Kalau matu nu balik masuk mana tuh minyaknya aku tuh miti, waduh, terus. Tuh cari pajar lah kaca, tuh cari pak, dari sisa paci paci apa na. Bicara mau paci apa, dan kan dewe jenne kasih.